yang ini serta ada di Jakarta. Pencara-cara mengipai ide pencala. Yuk pesan suadang pada kegelaran. Jangan kemana-mana, tonton terus hanya di Dewata Bali Channel. Baik, sudah diberikan secara langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Bali uang pembinaan yang sudah dijanjikan tadi kepada perwakilan dari Kecamatan Tegalaran. Sekali lagi mohon berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wakil Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. Baik Bapak Ibu, hadirin undangan, para penonton serta para pecinta seni yang berbahagia. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan parade kedua dari Duta Kecamatan Payangan. Kecamatan Payangan merupakan kecamatan yang terletak di barat daya Kabupaten Gianyar. Daerah ini terkenal akan kekayaan budaya yang sangat kental, di mana seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan masih dilestarikan dengan baik. Selain itu, Payangan juga terkenal dengan hasil alam yang melimpah dan sumber air yang meluas, menjadikannya sebagai wilayah yang subur dan bernilai tinggi. Keindahan alamnya yang dipenuhi dengan hamparan sawah, perbukitan, dan pepohonan hijau menjadikan Payangan sebagai destinasi wisata yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngerdi Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihitakarana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta diiringi jeket bagus dengan riasan lunakan modifikasi Bali. Iringan beleganjur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta memperkuat identitas budaya Bali yang adil. Hari ini, para seniman muda Payangan akan mengisi pawai budaya dengan harmonisasi nada yang menggema, menciptakan suasana yang penuh makna dan kebanggaan akan warisan seni leluhur Payangan. Selanjutnya ada barisan Uparda, melangkah dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara suci. Terlihat umbul-umbul yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Kober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Banderangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung pabut dan gedung menaungi dengan penuh wibawa, melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari Sang Kuasa. Selanjutnya, hadir dalam keagungan tradisi, ini melangkah barisan penutup kebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka
terhias gebogan megah, tersusun dari bunga-bunga nan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dangsil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dangsil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan ide Sang Yang Widi Wasa. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir. Tari Rejang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh Rama Istri Penglingsir Ulu Apat sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Kamera. Dilanjutkan baris tamiang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apat yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamiang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengatur. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogo-Ogo, Duta Kecamatan Payangan, yang menjadi juara 1
tingkat Kecamatan Payangan. Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita fragmen tematik dengan judul Tirta Malu. Fragmen ini menceritakan napak tilasnya Resi Markandeya dari Pura Payogan Agung dan Pura Gunung Lebak hingga sampainya beliau di Desa Melinggi Kelon. Kedatangan beliau membawa berkah bagi masyarakat. Dibuktikan dengan mendirikan pura sebagai tempat memohon kemakmuran di Desa Melinggi Kelon. Fragmen ini dimeriahkan dengan iringan adi merdangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional yang dikombinasi dengan alat musik modern. Tersebutlah sebuah desa yang berada di ujung selatan Kecamatan Payangan yang sekarang disebut Desa Melinggi Kelon. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang riang gembira serta penuh canda tawa dalam menjalankan kewajibannya. Tidak disadari, kedatangan para gedebik menyebabkan canda tawa itu seketika hilang. Digantikan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para gedebik mengganggu pekerjaan para petani.
masyarakat dari Delapan. Resi Markandeya melakukan meditasi dan berhasil mengobati para petani yang kesakitan. Sehingga para petani tersebut memutuskan menjadi pengikut Resi Markandeya. Resi Markandeya dengan kekuatan Adnyana, beliau mampu menundukkan para dedemit yang berada di tempat keramat tersebut. Sehingga para dedemit juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resi Markandeya kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi. Resi Markandeya mengutus para pengikutnya untuk mendirikan bebaturan sebagai tempat pemujaan. Seketika itu pun keluar air dari bebaturan tersebut yang bernama Tirta Malu. Disertai keluarnya penghuni air yaitu Rakata dan ikan julid yang ini menjadi hewan yang dikeramatkan di daerah tersebut. Air ini digunakan sebagai mata air yang disucikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di desa Melindung Teluk. Aliran air ini mengaliri persawahan yang memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Sehingga sawah yang dialiri oleh air tersebut diberi nama Subak Madu. Sampai sekarang, bebaturan ini dijadikan sebagai tempat pemujaan, dirawat, dijaga, dan disucikan karena dipercaya memberikan kemakmuran di desa Melindung Teluk. Bebaturan ini sekarang disebut Pura Sinutan. penonton yang berbahagia, berikan tepuk tangan untuk Duta Kecamatan Payangan.
Dan terlihat Wakil Gubernur Bali sudah memberikan hadiah uang tunai yang sudah dijanjikan tadi kepada koordinator dari Duta Kecamatan Payangan. Sekali lagi mohon tepuk tangan kepada Wakil Gubernur Bali. Dan Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan Duta Seni Kecamatan Tampak Siring. Kecamatan Tampak Siring merupakan kecamatan yang terletak di wilayah utara Kabupaten Gianyar sebagai salah satu pusat peradaban budaya Kerajaan Bali kuno yang diwarisi dengan warisan berbagai cagar budaya yang berfalsafah spiritual. Dalam pawai budaya kali ini kami menampilkan harmoni antara warisan leluhur dan kekayaan alam Tampak Siring. Tarian-tarian sakral, kebiasaan masyarakat Tampak Siring yang penuh nilai-nilai kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini akan mengiringi langkah kami menggambarkan kekuatan spiritual serta kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dan iring-iringan kontingen Pet Air Kecamatan Tampak Siring kali ini akan diwakili oleh Desa Pejen Kaje. Lumayan gitu. Hadirin, inilah iring-iringan kontingen Pet Air Kecamatan Tampak Siring. Diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang truni dengan berbusana payas agung yang didampingi oleh sepasang pemudi pembawa caning yang disusul oleh iringan barisan truna-truni yang mengenakan busana adat Bali. Dan Bapak Ibu hadirin telah melintas di hadapan kita semua iring-iringan para pemuda-pemudi dengan payas agung yang disusul kemudian dengan iringan bungan jaje. Bungan jaje merupakan salah satu iringan dalam suatu kegiatan upacara keagamaan. Bungan jaje ini diperankan oleh dua anak kecil, pria dan wanita, yang biasanya digotong sampai di pura sebagai bagian dari upacara yang sedang berlangsung, yang dalam hal ini diiringi oleh gamelan gong suling. Dan selanjutnya terlihat dari kejauhan hadirin ditampilkan barisan Uporengge yang terdiri dari umbul-umbul, kober, bandrangan, payung panggut, dan kedung agung yang merupakan panji-panji keagungan ide Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Uporengge digunakan sebagai alat upekara yang mendukung upacara adat di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin di belakang barisan Uporengge telah bersiap-siap dengan barisan gebogan bunga dan juga gebogan buah yang diusung oleh para ibu-ibu. Gebogan adalah suatu bentuk persembahan berupa susunan dan rangkaian bunga, buah-buahan,
dan jajanan yang dikreasi oleh umat Hindu di Bali. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, merangkai dari iring-iringan kebogan bunga dan kebogan buah ini juga disusul dengan sarana upakara, yaitu sarana upakara Dangsil yang merupakan sarana upakara di setiap feodalan di Pura. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Kecamatan Tapasiring juga menampilkan tarian khas Bebali, Desa Pejek Kajer, berupa tari rejang kopendetan dan tari baris bedil, yang dalam hal ini diiringi dengan gamelan Bali Ganjur. Tari rejang kopendetan adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara pada saat feodalan di Pura. Demikian halnya dengan tari baris bedil yang ditarikan pada saat berlangsungnya upacara Dewa Yatnya di Pura. Berbeda dengan tari baris pada umumnya, tari baris bedil ini menggunakan senjata bedil dengan gerakan sederhana, tegas, dan memakai upacara-upacara khas yang membuat tarian baris bedil ini memiliki ciri khas tersendiri. Di depan pintu, video orang lain. Jangan tinggal. Yang nge-start nih kan di depan, type-nya nih kan. Iya biasanya TikTok kalau ada sinyal ke naik penontonnya. Itu kan naik penontonnya. Naik gue, hidungnya. Naik ya. Naik penonton. Sebuah ritus dari prosesi yang bernama Baris Bedil berada dan wilayah Tapasiring yang penuh dengan filsafat spiritual. Nilai-nilai estetika terjaga sampai saat ini. Inilah salah satu keunikan keberadaan pelestarian seni
ritual yang ada di seluruh kecamatan Tapasiring. Salah satunya bebarisan gede. Ada baris bedil, baris tombak, baris jojon, baris dadap, baris tamiang, baris pendet, dan banyak lagi. Itulah falsafah yang masih terjaga sampai saat ini. Kemudian rerejangan, pepedan, dan selainnya masih tetap terjaga, yang akan terus terjaga untuk selama-lamanya oleh masyarakat Tampak Siring. Dan hadirin penonton yang berbahagia, Kecamatan Tapasiring akan menyuguhkan fragmen tari dengan judul Asura Buta. Sebagai garapan tematik, Kecamatan Tapasiring akan menampilkan Asura Buta yang menceritakan tentang kisah perjalanan Maya Denawa akan adanya Tukan Petanu. Dikisahkan seorang raja yang sangat kuat dan berkuasa di Bali yang bernama Maya Denawa. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan air dan api yang membuatnya menjadi sangat sombong dan berkuasa. Dengan kekuatannya, Maya Denawa menggunakan kekuatannya untuk mengiringi sungai-sungai dan danau-danau di Bali. Ia juga menggunakan kekuatannya untuk melawan dewa-dewa dan menghancurkan kuil-kuil yang ada di Bali. Karena kekuasaannya yang semena-mena, dewa-dewa memutuskan untuk menghukum Maya Denawa. Betara Indra, Dewa Perang, dan Dewi Langit dipilih untuk melawan Maya Denawa. Sebagai penanggung jawab, Camat Tapasiring beserta Perbekel PJ Kaja, Dewa Murah, Semarabawa, dan para seniman di Tampak Siring. Hadirin, inilah Asura Buta. Yang itu kata kemuat dan dewa bersama. Para ngawang siring mulut, ngawang kan itu benar nang marca padu, awan anu kareng ade mulut anu kang dusta, angawe urar mereka nang jaga. Nabiu, beri kapan wihang siring mulut, dan ilu marus, ilu yang ilu itu benar nang marca padu. Dan pewarnanan lapas siru yang itu, berayu mampah mari kanang marca padu. Cari kanan mangkes biru, wadah pengbodoh budi kalau kali bersama, aku rencang siru Maya Denawa. Iya. Ayo kena kurang varian nabi praya mendak awak siru-siru narunan dupa. Aku sigero, aku sigero. Karo-karo.
mayo dan aku tuan-tuannya. Ayo dong, kita lawan si Ratuan dulu. Gerbalomon. Merangke begitu ayo dong lawan si Ratuan dulu. Wiprayu menolong. Wipari bali lu tidak berkenang jangan dong. Sadero siru narendro siru si kapan dihoak. Yang mana dah pada barus. Mongkah siru. Dan kewenangan lepas siru yang indro sampun peraturan nih macam-macam. Mainnya dan awak pengen itu agung dosa kurang padi pengen itu sedap doang awet dusta mereka yang macam ada kurang di mana nih kepalanya wah bobab siro indro bobab ayo kita koreujan yang saja kita perwirna wijilakan kawisesa di rumah imangku saksan nukrodo Neng siru bikaramu posiru surok Waduh kau isi sadiru Ontian pejah siru mayu denawu Uncerat ikan nang rasiru sah sidang awekan ke kanang sebuah ya diku marmita nian pengarang bodoh nurut semoga unang pamurannya kanang datu cari do. Baik hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh.
depan tiga besar kan. Tiga besar kan dapat 7 kecamatan. Kira juara-juara. Semuanya kayaknya. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Selanjutnya akan kita saksikan bersama pementasan ogoh-ogoh Duta Kecamatan Tampasiring yang berjudul Tulak Tunggul yang diiringi oleh Barungan Gamelan Balai Ganjung. Baik, kami persilakan performa dari Gunung Agung Semeton Pejeng Metukung Tampasiring. Tampasiring menjadi satu untuk Taksu Ogoh-ogoh Tulak Tunggul. Kemampuan Ejawanta, filosofi yang tinggi yang dituangkan oleh para seniman Tampasiring, khususnya STT Sentana Luhur Banjar Klodan Desa dan Klodan Tampasiring, mampu menginspirasi Bali bahkan Nusantara kait nilai-nilai falsafah yang tertua. Itulah Taksu yang disinari oleh nilai peradaban dari bumi peradaban Tampasiring.
persembahan terakhir dari Duta Kecamatan Tambak Siri, Ogoh-ogoh Tula Tunggu. Terima kasih apresiasi dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati dan jajaran. Beliau mendekat dan madundu pertama berfoto dengan Ogoh-ogoh Tula Tunggu. Terima kasih, kebanggaan besar bagi kami di Kecamatan Tambak Siri. Baik, terima kasih. Setelah sesi foto, dipersilakan untuk parade duta selanjutnya. Kami mohon prosesi Tula Tunggu untuk bergerak mengarah ke prosesi Catur Pate atau arah utara.